Wajah saya dan teman-teman selalu ceria. Tidak ada rasa minder. Tetap percaya diri untuk meraih cita-cita. Meskipun hidup dari keluarga petani kelapa. Kelapa yang dikenal juga sebagai tanaman kaya gizi ini sudah menjadi sahabat kami setiap hari. Waalaikumsalam. Minta tempurung. Ambillah. Kopra dibuat dari kelapa yang tua. Mengambil dagingnya, menyisakan tempurung. Bahkan alat permainan tradisional seperti enggrang tempurung atau enggrang batok kelapa. Kampung saya, tempatnya berada di Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Aktivitas sehari-hari orang di kampung saya bekerja sebagai petani kelapa. Mereka mengambil hasil tanaman kelapa, bermacam-macam seperti menjual langsung kelapa bulatnya, menjadikan kelapa sebagai kopra. Inilah pemandangan khas warga di kampung saya. Semua kalangan menyambutnya dengan senyum ramah. Yang jual baju dia. Bermain enggrang memerlukan keseimbangan, kelincahan, dan keberanian. Maka saya berusaha keras untuk menjaga keseimbangan, meskipun tidak mudah. Karena beberapa kali terjatuh, sulitnya akibat tabrakan sesama teman. Lemah kaki memijak batok kelapa karena hanya jempol dan jari-jari kaki tumpuannya. Mainan tradisional enggrang tempurung kelapa mengandung banyak sekali nilai positif. Selain membentuk karakter, percaya diri, berani, juga melatih kepemimpinan. Namun, sayang, jenis permainan ini mulai jarang ditemukan di kampung saya. Semoga terus lestari. Batang kelapa menjadi alat permainan yang juga sangat menyenangkan. Ada sedikit tantangan karena di bawahnya adalah air. Salah keseimbangan akan terjatuh. Terasa di arena pusat permainan modern. Padahal hanya memanfaatkan batang kelapa yang sengaja direbahkan sebagai titian. Pakai senapang. Bermain perang-perangan, tapi saya dan teman-teman siapkan senjata dulu ya. Itu kan supaya juga Pelepah kelapa dibentuk seakan-akan senjata seperti aslinya. Nah, ini sudah jadi dah nih. Kenapa kita nih? Di kelompok lah kita. Ya. Lempah. Tiga.
Trompet perang sudah ditiup, bertanda perang dimulai. Saat berpisah mencari tempat aman. Saya memegang senjata dengan erat, mengendap-endap di antara pepohonan, mengatur strategi untuk menguasai pertempuran. Seakan-akan tentara aslinya, saya memegang senjata dengan erat, mengendap-endap di antara pepohonan untuk mengarahkan senjata pas di sasaran lawan. Bisa maju nak tembak lah. Serang! Dor 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 dor. Ah! Mun, ada duluan deh. Jangan mati dah. Oh, mati. Si pahangnya agak deh menukar kita. Namanya juga perang-perangan. Tidak ada yang gugur benaran. Hanya sebagai tanda tim siapa yang menang. Tim lawan dan tim saya masing-masing ada yang tertembak. Tim lawan tetap menyerang. Saya juga membalas serangan. Benar-benar seru kan? Hahaha. Waktunya habis. Ya, kita menang. Akhirnya tim saya yang menang. Hahaha. Saya melihat Nek Wan, panggilan nenek perempuan di kampung saya, sedang menyapu halaman. Rupanya sapunya rusak dan banyak yang sudah patah. Kemana ya? Untuk membuat sapu lidi dari daun kelapa sangatlah mudah, karena bahan utamanya hanyalah pelepah kelapa dengan memisahkan daun kelapa satu persatu. Selanjutnya, memisahkan antara lidi dengan daunnya. Menghasilkan satu buah sapu memerlukan kesabaran dan keuletan, karena harus menyerut satu persatu hingga mencapai ratusan buah lidi agar menjadi sapu yang utuh. Saya dan teman-teman tidak hanya membuat sapu, sekaligus membuat kreasi mainan dari daun kelapa yang unik dan menarik. Yuk, udah selesai dah nih. Yalah. Kita pulang yuk. Yuk. Nah, ini ada sampan nih. Sampan. Makan. Parit di depan rumah tinggal saya adalah salah satu lokasi yang banyak remis sungai atau sejenis kerang-kerangan. Di sini menjadi habitat remis
sejak dulu sampai sekarang. Meskipun parit ini ada di sekitar rumah penduduk, remis tetap berkembang biak dan masih mudah didapatkan. Sebab parit ini tetap terjaga, tidak tercemar limbah rumah tangga. Saya dan teman-teman mencari remis tanpa alat bantu, langsung menangkap dengan tangan. Kedalaman parit 1 meter lebih, tapi tidak menjadi halangan untuk mendapatkan remis. Saya dan teman-teman harus menyelam untuk menemukan remis dalam lumpur. Walaupun airnya keruh, tangan yang lincah saat naik ke permukaan, hasilnya wow, memuaskan. Pasti lebih dari 1. Tidak terasa, remis sudah banyak terkumpul. Sudah cukup teman-teman, saatnya pulang untuk merasakan rasa khas remis. Nah, dah selesai dah, woi. Ya, naik dah. Naik, cepat sedikit lah. Masuk jalan tadi. Masuk kan? Dah. Timbangkan, woi. Jalan tadi. Tidak lain tau. Gantung ke sini. Bukan apinya, boy. Kedinginan setelah menyelam mengambil remis, saatnya menghangatkan badan sambil menunggu air mendidih dan remis benar-benar masak. Udah pada ndak sabar teman-teman saya. Sabar teman-teman. Yuk, tambah nyala apinya supaya cepat matang. Kipas. Sok. Udah masak dah nih, boy. Panas ada api. Teman-teman, remisnya sudah ada yang terbuka. Wah, berarti sudah matang nih. Enak ya? Bener-bener enak teman-teman. Biarpun tanpa dibumbui, rasanya mengalahkan masakan di restoran. Penasaran dengan rasanya? Datang ke kampung saya. Aku ngambil lebih tu cuma bawa sikit nangkung masuk Setiap sore, Bang Hamzah mengambil kelapa muda untuk kebutuhan di rumah, sekaligus dijual ke pasar di kebun secara berpindah-pindah. Jangan nak kalak. Seger. Sabar teman-teman, semua pasti kebagian satu persatu. Jangan berebut. Kasih jangannya. Enak Bang Hamzah pasti memilihkan kelapa muda yang banyak isi airnya, juga tebal dagingnya. Kalau nak minum. Ini muda. Hilang sudah rasa haus.
Ditambah lagi rasa kenyal daging kelapa mudanya. Benar-benar nikmat. Saya dan teman-teman untuk mengambil daging kelapa muda cukup menggunakan potongan dari kulit buah kelapa. Selain praktis, juga ramah lingkungan. Selanjutnya, saya dan teman-teman membuat kapal-kapalan juga dari memanfaatkan kelapa. Sedangkan untuk membuat layarnya, memakai daun segar atau daun kering. Menambahkan lidi untuk mendirikan layarnya, agar mendapatkan dorongan angin. Karena kapal-kapalan ini bisa berjalan cepat mengikuti arah angin dan derasnya arus. Saya dan teman-teman menemukan lokasi yang cocok untuk bermain kapal-kapalan. Disinilah tempat yang pas, walaupun harus berhati-hati karena melewati jembatan sederhana. Di kampung saya ini banyak sekali lokasi bermain kapal-kapalan sambil berenang. Selain airnya tidak terlalu dalam, juga arusnya tidak terlalu deras sehingga juga tidak berbahaya untuk keselamatan. Banyaknya pohon kelapa di kanan kiri saluran atau parit proyek orang kampung saya menyebutnya menambah kesejukan dan kesegaran. Kami pun bermain sepuasnya tanpa khawatir dengan panas matahari yang menyengat. Ayo, cepat berenang. Siapa ya kali ini yang menang? Kali ini teman saya yang menang. Permainan yang satu ini khusus yang laki-laki karena bermain mobil-mobilan. Sorakan teman-teman menambah keceriaan dan keseruan. Mobil-mobilan ini juga memanfaatkan limbah kelapa, yakni sabutnya. Baik untuk bagian bodi mobil maupun rodanya, serta menambahkan daun sebagai penutup agar lebih menarik. Berlari, menarik mobilnya menuju garis finish.
Ayo. Saking asyiknya bermain, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Saya pun bergegas pulang ke rumah. Nah, pasti teman-teman di rumah penasaran kan apa yang dimasak Nek Wan tadi? Inilah kerak dari minyak kelapa. Makanan ini adalah salah satu makanan khas di kampung saya. Sebagai anak petani kelapa, tidak rela bila si pohon kehidupan kaya manfaat ini kurang mendapatkan perhatian. Itulah cerita saya. Nah, saya akan melestarikan kelapa di kampung Tito.